Hai, apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama dalam sekolah minggu Pratama. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu supaya kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan pada kami sehingga kami dapat mendengarkan dan kami siap juga untuk melakukan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi dengan cerita Bobby dan teman-teman. Ada yang masih ingat cerita minggu lalu nggak tentang apa? Yap, minggu lalu ceritanya tentang Bobby, JJ, dan Tata yang membantu Kiki saat piket membersihkan kelas sekolah minggu. Kira-kira hari ini ceritanya tentang apa lagi ya? Yuk kita dengerin. Hari Sabtu, Bobby bersama kedua orang tuanya pergi berkunjung ke tempat keluarga Om Bobby. Om Bobby baru saja mempunyai seorang anak laki-laki. Bobby sangat senang karena melihat saudara barunya. Sesampainya di rumah Om Bobby, Bobby beserta kedua orang tuanya melihat bayi mungil yang sedang digendong. Bobby sangat senang dan ingin bermain dengan bayi tersebut. Setelah Bobby asik bermain dengan bayi itu, akhirnya bayi tersebut tidur. Mama dan Tante Bobby sedang sibuk memasak di dapur, sedangkan Papa dan Om Bobby sedang sibuk membahas pekerjaan mereka. Mereka minta tolong Bobby untuk menjaga bayi yang sedang tidur itu. Bobby dengan senang hati menjaga bayi itu. Ia berdiri di samping tempat bayi itu dan Bobby diminta untuk menjaga bayi itu. Bobby mau menolong orang tuanya ketika mereka sedang sibuk. 1 jam kemudian, bayi itu bangun. Lalu Bobby memberitahu kepada Tante Bobby bahwa bayinya sudah bangun. Tante Bobby dan Om Bobby berterima kasih kepada Bobby karena Bobby sudah menjaga bayi itu dengan baik. Nah adik-adik, cerita di atas tentang Bobby yang membantu melakukan tugas sederhana yaitu menjaga bayi dari omnya juga mengingatkan kita nih tentang kisah Alkitab tentang Epafroditus. Siapa sih Epafroditus ini? Nah, dia adalah teman sepelayanan Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus juga menuliskan bahwa dia adalah saudaranya, teman dekat, dan teman seperjuangannya. Mereka sangat terlihat akrab ya adik-adik. Nah, suatu hari Epafroditus ini diutus untuk melayani, yaitu mengirimkan sumbangan kepada jemaat Filipi untuk Paulus di penjara Roma. Nah, kita baca yuk sama-sama adik-adik di Filipi 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudara dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Nah, atas pelayanan Epafroditus ini, Rasul Paulus meminta jemaat Filipi untuk menyambut dan menghormatinya. Kita baca lagi di Filipi 2 ayat 29 ya adik-adik. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Nah, tetapi Epafroditus ini tiba-tiba jatuh sakit adik-adik. Dia sakit keras karena terlalu memaksakan dirinya dalam perjalanan dari Filipi ke Roma. Tetapi dia tetap berusaha untuk melanjutkan perjalanannya sampai ke Roma. Ada di Filipi 2 ayat 30, kita baca yuk. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku kepadamu. Nah adik-adik, apa yang telah dilakukan oleh Epafroditus ini memberikan teladan karena pelayanan yang dilakukannya sangat totalitas dan penuh pengorbanan. Dan meskipun pelayanan yang dilakukannya sangat sederhana, tetapi ia rela untuk melakukan tugas itu untuk melayani hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus yang berada di penjara. Nah, maka Paulus berkata seperti yang tertulis di Alkitab Filipi 4 ayat 18.
Kini kau telah menerima semua yang perlu darimu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Hanya ingin bertanya kepada adik-adik, bahwa setelah mendengar cerita ini, apakah adik-adik rela untuk melakukan tugas sederhana apapun? Kalau iya, mari kita belajar bersama-sama untuk melayani Tuhan dari hal kecil dan sederhana. Dan juga kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat membantu kita untuk melakukannya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat lembar tugas ya. Yang pertama, tuliskan jawaban atas pertanyaan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan, silahkan adik-adik jawab ya. Yang kedua, sebutkan apa saja tugas sederhana yang akan kamu lakukan di sekolah, di rumah, dan di sekolah minggu. Semua tugas itu harus dilakukan dengan kesungguhan, dan nanti kamu boleh ceritakan kepada guru dan teman-temanmu. Yang ketiga, sebutkanlah contoh seseorang yang melakukan suatu pelayanan di gereja dengan tulus dan rela. Nah, kamu boleh tanyakan ke orang tuamu dan kerjakan bersama-sama ya. Yang terakhir, ada 6 gambar yang tertera di bawah ini. Adik-adik pilih dan tandai mana saja tugas yang akan kamu lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai janji kepada Tuhan. Jadi, setelah dipilih, harus kalian lakukan ya. Dan Tuhan Yesus pasti akan senang karena kamu mau melakukan tugas dengan tulus. Anak-anak, kita akan menghafal ayat hafalan. Diambil dari Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayo kita ulangi lagi ya. Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Silakan anak-anak mengulanginya. Silakan dihafalkan, kemudian minggu depan di-share ya. Hai semuanya, shalom. Saya akan membacakan ayat hafalan 2 Timotius pasal 4 ayat 22. Tuhan menyertai kamu dan kasih karunia-Nya menyertai kamu. Bye. 2 Timothy 4:22. The Lord Jesus Christ be with your spirit. Grace be with you. Amen. Hai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. 2 Timotius 4 ayat 22. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Terima kasih. Hai semua, saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu. 2 Timotius pasal 4 ayat 22. Tuhan menyertaimu dan menyertai rohmu dan kasih karunia-Nya menyertai kamu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ayat 22 bunyinya, Tuhan menyertai kamu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin. Segala tulisan yang dipihakkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
2 Matius 3 ayat 16a. Terima kasih. Nah, bagi adik-adik di luar sana yang mau ikutan nge-share ayat hafalan minggu ini untuk minggu depan, boleh banget ya. Nanti adik-adik tinggal mengirimkan video adik-adik ke nomor WA TLCC yang akan tertera setelah ini. Ayo adik-adik, kita akan doa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar bersama firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu setia belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Stay safe dan tetap semangat untuk belajar. Happy Sunday. God bless you.